Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto, khusus perbaikan mesin dan otomotif. Oke sahabatku semua, apa kabar hari ini? Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk video kali ini Papi mau sharing lagi masalah kebocoran di Matic Pajero Sport Dakar tahun 2012 ini. Ternyata untuk bagian bocornya ada di tempat yang lain ya, selain di oil seal torkon, kemudian housing torkon, carter, dan seal bagian kopelnya. Ternyata untuk bagian kebocorannya teman-teman, ini bisa menimbulkan kerusakan pada lampu indikator Maticnya. Oke teman-teman, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman semua tekan tombol subscribe dan like. Mudah-mudahan info yang Papi Kembar bagikan ini ada manfaatnya dan tambah bermanfaat lagi. Oke teman-teman semua, kita lanjut, kita cek untuk bagian permasalahannya. Setelah nanti kita bongkar untuk bagian transmisi Maticnya ya. Jadi untuk perbaikan kali ini kita harus turunkan untuk bagian carter, kemudian bagian palep body. Setelah itu baru kita ganti yang kerusakannya. Oke teman-teman, kita lanjut, kita bongkar dulu untuk transmisi Maticnya ya. Nah ini dia teman-teman ya, untuk bagian transmisi Maticnya Pajero Sport Dakar. Nah, untuk keluhan ini bocor pada bagian as ya, bagian as inhibitor switch dan bagian kabel ya. Jadi ada sambungan kabelnya di sini teman-teman. Nah di sini ada bagian o-ringnya ya, yang Papi tunjukkan nanti. Untuk bagian o-ring ini, dengan o-ring ini bocor ya. Yang parah teman-teman, untuk bagian yang terparah itu keluar dari bagian as inhibitor switch ya, atau dari switch Maticnya, sehingga untuk bagian switch Maticnya basah ya. Basah banjir untuk bagian switch Maticnya. Kalau dibiarkan dilamakan ini bisa merusak untuk bagian inhibitor switch ya, atau dari switch Maticnya. Nah untuk biasanya untuk kebocoran itu di lapisan carter ya. Kemudian untuk bagian depan seal torkon ya, untuk bagian depan seal torkon yang biasa bocor. Kemudian untuk bagian perpak atau sealer di bagian housing torkonnya di sini bagian depan ini ya. Nah ini sudah selesai dibongkar teman-teman ya. Jadi untuk bagiannya sudah dibongkar, dan bagian as ini sudah diambil dengan cara melepas pin bagian pemindah pada bagian Maticnya ya. Nah, untuk bagiannya ini teman-teman ya, ini palep bodinya harus turun, semuanya harus turun. Jadi untuk pelepasan pada penggantian o-ring atau sealnya ini lumayan banyak ya yang dibuka ya. Jadi untuk penggantiannya meliputi pelepasan pada bagian palep body, filter, dan bagian kabel-kabelnya ya. Jadi kalau cuma bocor di sini masih enak teman-teman ya. Nah kalau masih bocor di sini masih enak, masih bisa dicabut, kemudian kita beli sealer untuk bagian ininya, o-ringnya. Nah, ini berhubung untuk kerusakannya parah bocornya, jadi kita harus lepas semua untuk bagian palep body, sehingga as yang di sini bisa turun ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan lihat untuk bagian asnya seperti apa bentuknya, dan apakah sih yang menyebabkan as ini pemindah gigi pada Pajero Sport ini bocor ya. Nah teman-teman, jadi untuk asnya ini sudah dilepas ya. Yang kita akan ganti untuk karetnya itu ada dua, yang kecil dan yang besar ini.
Yang kecil ini berada di sini teman-teman ya. Nah, berada di sini. Namun untuk bagian karet inhibitor switch ini sudah putus ya. Nanti kita carikan di luar. Nah, untuk yang besar ini berada di sini teman-teman ya. Nah, ini sudah diganti untuk bagian yang besar. Nanti kita pasang untuk karetnya ya. Jadi untuk pemasangannya kita pasang langsung dari sini nih, menuju ke sini. Nah, untuk as ini berada di bagian sini ya. Jadi ini diganti ya. Ini diganti untuk menahan ini. Asnya kita lepas dengan cara membuka pin bagian tengahnya ini yang bolong. Nah, ini baru bisa lepas teman-teman ya. Nah, padahal kita cuman mau ganti ring ini 2, namun yang kita bongkar ini banyak ya. Mau nggak mau kita harus bongkar, karena kalau tidak dibongkar oli metiknya bisa habis. Ini dia teman-teman ya. Jadi untuk perakitan dan pemasangannya nanti kita tunggu dulu untuk bagian barang yang baru ya. Ini sudah getas untuk bagian karetnya ya. Kemudian untuk karetnya sudah agak keras. Ini tidak sealing lagi dia. Kita tidak bisa menahan lagi untuk kebocoran pada olinya ya. Jadi mau nggak mau kita harus bongkar dan kita harus ganti untuk bagian karet-karetnya. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, jadi untuk pelepasan valve body ini ada triknya sendiri ya. Jadi jangan sampai kita buka semua untuk bagian baut-baut yang bawah, karena untuk baut-baut yang bawah juga ini berpengaruh untuk bagian valve bodinya ya. Nah, oke teman-teman, kita tunggu untuk barangnya. Setelah ada baru kita ganti dan kita rakit kembali untuk bagian valve bodinya. Nah, untuk oli metiknya itu sendiri teman-teman, ini kan sudah warnanya sudah lumayan hitam dan kotor ya. Kemungkinan besar untuk oli metiknya kita ganti dengan yang baru ya. Untuk oli metiknya kita ganti dengan yang baru. Ini keluhannya bocor pada inhibitor switch ya. Inhibitor switch dan bagian sambungan kabelnya yang bocor. Oke teman-teman, kita tunggu dulu ya. Nanti kita pasang kembali, kemudian kita cek untuk hasilnya ya. Jadi nanti kita akan rakit kembali untuk bagian valve bodinya. Oke teman-teman, jadi untuk bagian valve body dan filternya sudah terpasang. Setelah ini kita pasang untuk bagian carter dan bagian inhibitor switch. Setelah terpasang semua teman-teman, baru kita rapikan untuk bagian inhibitor switchnya yang sudah kita bersihkan dari cairan oli yang masuk ke dalamnya ya. Nanti kita pasangkan untuk bagiannya di sini. Kemudian untuk yang lainnya kita rapikan dan kita pasang kembali. Oke teman-teman, sekedar info dari Papi Kembar Auto, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tambah bermanfaat. Yang sudah subscribe, like, dan komen, Papi ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelancaran selalu, amin. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.